Pelajaran apa yang Tuhan coba ajarkan kepada orang-orang ini? Bahwa ketika kita menghadapi situasi sulit, kita harus berdoa terlebih dahulu dan menyampaikan permohonan kita kepada Tuhan. Selamat datang di Jalan 66, sebuah program studi Alkitab yang bertujuan untuk mengurai teks pasal demi pasal dan memahami isinya. Kita akan belajar Alkitab bersama di bawah bimbingan Pak Yohanes, guru kita. Saya Oti Priambodo, tuan rumah Anda, dan kita sedang mengikuti seri tentang Kitab Keluaran. Saatnya untuk mencari bongkahan kebenaran Tuhan seperti penambang menggali emas. Hari ini kita akan melihat kontras yang menarik antara nyanyian kemenangan yang bahagia dan penuh sukacita di satu sisi, dan kemudian terdengar suara sedih, mengeluh, dan merengek di sisi lain. Saat kita menyingkap Keluaran pasal yang ke-15 dan yang ke-16, guru kita Pak Yohanes hadir dengan tema pujian atau keluhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, puji Tuhan masih diberikan waktu ya kita untuk belajar bersama-sama dari program Jalan 66. Dan kita saat ini sedang belajar dari Kitab Keluaran. Puji Tuhan, kita melihat bagaimana Allah bekerja dengan cara-cara yang ajaib melalui umat-Nya. Dan kita tahu bahwa bangsa Ibrani itu bisa memahami Tuhan dengan luar biasa melalui pengalaman-pengalaman yang mereka lihat. Bagaimana mereka menyeberang di tanah yang kering, itu menyeberang lautan, tapi tanahnya dibawa kering oleh Tuhan. Dan mereka juga melihat bagaimana pasukan Mesir dibunuh di tengah laut, ditenggelamkan. Dan tentunya kita tahu ketika mereka sudah mulai memasuki menyeberang ini, mereka ada di padang gurun. Bukan mereka ada di hutan ya. Mereka bisa berteduh. Ini di padang gurun, saudara. Sehingga kita tahu mereka pasti akan sangat lelah. Mereka putus asa. Dan tentunya ini bukan sesuatu yang mudah. Nah, pasal 15 ini kita kalau membacanya, ini adalah nyanyian kemenangan yang dilantunkan oleh Musa ketika melihat bagaimana Allah membebaskan mereka. Nah, kita akan mulai dari ayat yang pertama dari pasal 15. Pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan yang berbunyi, "Baiklah aku menyanyi bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku, Ia Allahku, kupuji Dia, ya Allah Bapakku, kuluhurkan Dia. Tuhan itu pahlawan perang, Tuhan itulah namanya. Kereta Firaun dan pasukannya dibuangnya ke dalam laut, para perwiranya yang pilihan dibenamkan ke dalam laut diberau. Samudra raya menutupi mereka, ke air yang dalam mereka tenggelam seperti batu. Tangan kananmu Tuhan mulia karena kekuasaanmu, tangan kananmu Tuhan menghancurkan musuh. Dengan keluhuranmu yang besar engkau meruntuhkan siapa yang bangkit menentang engkau. Engkau melepaskan api murkamu yang memakan mereka sebagai tunggul gandum. Karena napas hidungmu segala air naik bertimbun-timbun, segala aliran berdiri tegak seperti bendungan, air bah membeku di tengah-tengah laut. Ini menunjukkan kepada kita bahwa mereka menyeberangi perairan yang dangkal, tidak dalam gitu ya. Tapi cukup bagi mereka bisa menyeberang. Jadi airnya tampak menumpuk dan membendung dinding air kedua sisi mereka saat mereka berjalan di dasar laut yang kering. Namun orang Mesir yang mencoba menyeberang tenggelam. Nah, 11, siapakah yang seperti engkau di antara para Allah? Ya Tuhan, siapakah seperti engkau? Mulia karena kekudusanmu, menakutkan karena perbuatanmu yang masyhur. Engkau
pembuat keajaiban. Engkau mengulurkan tangan kananmu, bumi pun menahan mereka. Dengan kasih setiamu engkau menuntun umat yang telah kau tebus. Dengan kekuatanmu engkau membimbingnya ke tempat kediamanmu yang kudus. Ayat 17, engkau membawa mereka dan kau cangkokkan mereka di atas gunung milikmu sendiri, di tempat yang telah kau buat kediamanmu, ya Tuhan, di tempat kudus yang didirikan tanganmu, ya Tuhan. Kita akan sampai di ayat 20, lalu Miriam, nabiah itu, saudara perempuan Harun, mengambil rebana di tangannya, dan semua perempuan keluar mengikutinya dengan rebana dan menari-nari. Ya, ini luar biasa sekali ya. Jadi keadaan yang sangat bersukacita karena mereka sudah terlepas dari perbudakan, terlepas dari pengepungan pasukan Mesir, dan bagaimana mereka merayakan kebaikan Tuhan. Kita akan baca di ayat 21. Dan menyanyilah Miriam memimpin mereka. Menyanyilah bagi Tuhan, sebab Ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Ini sesuatu yang luar biasa yang membuat mereka bergembira, dan mereka seperti sudah lepas dari ujian yang begitu besar. Dan ya, mereka sangat senang ya. Kita perhatikan ayat 22. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari laut Tiberau. Lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Mara ya dalam bahasa Ibrani itu pahit ya. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Ya, ini luar biasa ya. Tuhan sudah menyelamatkan. Saat ini mereka kesulitan air. Tuhan bisa mengubahkan air yang pahit menjadi manis. Dan kita lihat ini satu cara yang Tuhan berikan kepada mereka. Dan di kitab suci dijelaskan, di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Ayat 26, firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Dan dari sanalah ya kita tahu apa yang disebut dengan istilah Jehovah Rafa. Artinya Allah yang menyembuhkan. Ini kita perhatikan ya bagaimana Allah berjanji ya. Jika umatnya mentaati perintahnya, maka mereka akan terbebas dari penyakit yang pernah mereka lihat waktu di Mesir. Kita melihat bahwa banyak hukum moral yang Ia berikan. Kemudian melalui Musa itu dikuatkan lagi, diingatkan lagi bahwa Tuhan akan menjaga mereka. Mereka akan terbebas dari penyakit. Misalnya jika mereka mendapat janji ya pernikahan mereka, dan mereka misalnya tidak terlibat prostitusi, dan mereka pasti tidak akan kena penyakit yang namanya sipilis ya, atau penyakit seks yang menular itu. Karena apa? Mereka mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Dan kita akan belajar bahwa hukum Tuhan bukan untuk merusak kesenangan kita, ya, melainkan untuk apa? Ini semua dirancang agar melindungi kita dari bahaya. Kadang-kadang kita berpikir banyak aturan supaya kita ini tidak bebas. Bukan. Aturan yang dibuat supaya kita terbebas dari bahaya. Makanya dibuat banyak aturan supaya kita menjadi orang yang berbahagia. Kita sambung di ayat 27. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Saudara, ini contoh lain dari bayangan Kristus yang ditemukan dalam Perjanjian Lama. 12 mata air
dan ada 12 murid dan 70 pohon palem, dan ada 70 muridnya yang mengikuti Yesus selama pelayanannya di bumi. Namun lebih dari itu saudara, air mara yang pahit itu dikontraskan dengan mata air di Elim yang segar. Mara itu melambangkan sikap yang pahit, yang tidak percaya kepada Tuhan. Sementara Elim itu melambangkan pemeliharaan Tuhan yang maha mencukupi. Bahkan di tengah-tengah semua situasi yang sulit, Allah mengirimkan kebaikan supaya kita bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja di tengah-tengah kesulitan dan keburukan yang kita alami. Nah, kita sekarang beralih saudara di Keluaran 16. Kita akan melihat bersama-sama ya, bagaimana akan membaca di Keluaran 16. Silakan dibuka Alkitab saudara untuk melihat di Keluaran pasal 16. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai pada hari yang ke-15 bulan yang kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Ini ada padang gurun Sin ya, ini kalau bahasa Inggris kan padang gurun dosa. Ya, ini sebenarnya bukan plesetannya, tetapi ada namanya padang gurun Sin, yaitu dikatakan seperti jurang keputusasaan. Padang gurun itu adalah hamparan tanah tandus yang luas dan penuh dengan mara bahaya yang ada di sana ya. Itu membuktikan bagaimana orang-orang ini dijaga dan dilindungi oleh Tuhan, dan mereka berbahagia dan menari di tempat itu. Ayat 2, di padang gurun itu bersungut-sungguhlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun, dan berkatalah kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Ya, tadi saya katakan seperti ada di jurang keputusasaan, padang gurun Sin, padang gurun dosa. Ya, ini hanya kalau kita terjemahkan begitu. Tetapi ini keadaan yang tandus, keadaan yang sulit, yang penuh dengan bahaya. Dan ini sekarang tempat yang begini itu akan seperti mengeluarkan apa sih sebenarnya sifat dari kita itu ya. Ketika kita dalam keadaan sulit dan sukar, kita akan menampakkan sikap asli kita. Dan ternyata benar saudara. Jadi bangsa Israel mulai bersungut-sungut, mulai marah yang mendingan tinggal di Mesir. Walaupun saya jadi budak, tapi di depannya kan ada daging dan roti gitu ya. Dan Tuhan tidak senang ya dengar mereka ini mengeluh. Padahal mereka sudah dibebaskan. Ayat 4, lalu firmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang ke-6, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan, karena ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Ini walaupun tidak senang ya Tuhan kepada orang yang bersungut-sungut, tapi karena Tuhan itu maha pemurah, diberi juga mereka makan. Sebab apalah kami ini, maka kamu bersungut-sungut kepada kami. Ini kan Musa juga kok bersungut-sungutnya kepada Musa. Lagi kata Musa, jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang, dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu, yang kamu sungut-sungutkan kepadanya. Apalah kami ini? Bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan. Ya, hati-hati kalau kita bersungut-sungut ya, karena ternyata kita bersungut-sungut kepada Tuhan. Ayat 13, pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu, dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik.
halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, "Apa ini?" Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Beginilah perintah Tuhan, pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya, segomer seorang menurut jumlah jiwa." Demikianlah diperbuat orang Israel, mereka mengumpulkan, ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Nah, saudara, satu gomer itu setara dengan 2 liter atau 1/10 gantang ya. Jadi kita bisa tahu itu ada berapa begitu untuk satu orang. Musa berkata kepada mereka, "Seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi." Tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan daripadanya sampai pagi, lalu berulat dan berbau busuk. Maka Musa menjadi marah kepada mereka. Setiap pagi mereka memungutnya, tiap-tiap orang menurut keperluannya. Tapi ketika matahari panas, cairlah itu. Nah, saudara, ini kita belajar ya bahwa Tuhan memberikan sesuai dengan kebutuhan kita setiap hari. Cukup Tuhan berikan kepada kita apa yang kita perlukan. Kita sambung di ayat 23. Lalu berkatalah Musa kepada mereka, "Inilah yang dimaksudkan Tuhan. Besok adalah hari perhentian penuh, Sabat yang kudus bagi Tuhan. Maka roti yang perlu kamu bakar, bakarlah. Dan apa yang perlu kamu masak, masaklah. Dan segala kelebihannya biarkanlah di tempatnya untuk disimpan sampai pagi." Mereka membiarkannya di tempatnya sampai keesokan harinya seperti yang diperintahkan Musa. Lalu tidaklah berbau busuk dan tidak ada ulat di dalamnya. Selanjutnya kata Musa, "Makanlah itu pada hari ini, sebab hari ini adalah Sabat untuk Tuhan. Pada hari ini tidaklah kamu mendapatkannya di padang. 6 hari lamanya kamu memungutnya, tetapi pada hari yang ke-7 ada Sabat, maka roti itu tidak ada pada hari itu." Tetapi ketika pada hari yang ke-7 ada dari bangsa itu yang keluar memungutnya, tidaklah mereka mendapatnya. Sebab itu Tuhan berfirman kepada Musa, "Berapa lama lagi kamu menolak mengikuti segala perintahku dan hukumku? Perhatikanlah, Tuhan telah memberikan Sabat itu kepadamu. Itulah sebabnya pada hari ke-6 Ia memberikan kepadamu roti untuk 2 hari. Tinggallah kamu di tempatmu masing-masing, seorang pun tidak boleh keluar dari tempatnya pada hari yang ke-7 itu. Lalu beristirahatlah bangsa itu pada hari yang ke-7 itu." Umat Israel menyebutkan namanya mana. Warnanya putih seperti ketumbar dan rasanya seperti rasa kue madu. Musa berkata, "Beginilah perintah Tuhan. Ambillah segomer penuh untuk disimpan turun-temurun, supaya keturunan mereka melihat roti yang kuberi kamu makan di padang gurun ketika aku membawa kamu keluar dari tanah Mesir." Sebab itu Musa berkata kepada Harun, "Ambillah sebuah buli-buli, taruhlah mana di dalamnya segomer penuh, dan tempatkanlah itu di hadapan Tuhan untuk disimpan turun-temurun. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah buli-buli itu ditempatkan Harun di hadapan tabut hukum Allah untuk disimpan. Orang Israel makan mana 40 tahun lamanya, sampai mereka tiba di tanah yang didiami orang. Mereka makan mana sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Adapun segomer ialah 1/10 eva. Saudara, ini menjadi contoh bagi kita bagaimana tanda-tanda ini menjadi pengingat. Itu kita kenal dengan 3 hal yang penting yang dimasukkan di dalam tabut perjanjian, masih ingat ya, yang menandakan bagaimana Tuhan memelihara. Itu ada loh batu ya, berisi 10 perintah yang ditulis langsung oleh jari Allah. Itu mengingat bagaimana Allah memberikan hukum kepada mereka. Dan juga ada tongkat Harun yang bertunas, mengingat bagaimana Allah berkuasa. Kemudian juga melihat bagaimana Tuhan memberikan hal-hal yang tidak pernah kita tahu.
untuk mengingatkan bahwa Tuhan itu memelihara kehidupan kita. Anda sedang mendengarkan Jalan 66, program pembelajaran Alkitab bersama saya, Oti Priambodo, sebagai tuan rumah Anda dan guru kita, Pak Yohanes. Setelah membaca kitab Keluaran pasal yang ke-15 dan yang ke-16, kita mendapati bangsa Israel haus, kelaparan, dan merindukan makanan yang mereka miliki di Mesir. Dan mereka memang disalahkan karena mengeluh. Tapi, jujur saja, saya mungkin juga akan mengeluh ketika berada pada saat itu. Ya, saya rasa ini seperti melampiaskan marah ya. Mereka nggak benar-benar ingin kembali ke Mesir sebenarnya. Karena ini kan mereka juga di sana capek ya, bekerja mungkin 16 jam sehari di bawah terik matahari, dan mereka dicambuk, dihukum, dan mungkin dimaki-maki juga ya oleh pasukan Firaun ya. Tetapi karena dalam keadaan yang sulit, sukar, mereka seperti sudah balik aja ke Mesir. Di sana ada daging, ya, di sana ada semuanya tersedia. Ini pelajaran yang kita lihat bahwa Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa ketika menghadapi kesulitan, kita harus berdoa kepada Tuhan dan menyampaikan permohonan kita kepada Tuhan. Bukan kita mengeluh, bahkan menyalahkan orang lain. Nah, berbicara tentang mana, apa itu Pak Yohanes? Orang Ibrani menanyakan pertanyaan yang sama. Apa itu? Sama juga nggak tahu nih apa ya. Nah, itulah artinya mana. Apa itu? Nah, ya saya percaya ini adalah Allah yang mengirimkan sesuatu yang luar biasa. Yang dikatakan roti yang rasanya seperti madu begitu ya. Pernah makan ya? Lezat begitu ya. Kita kan belum pernah makan ya. Kalau makan roti yang rasa madu gitu kan enak ya. Nah, ini kan seperti embun di tanah, kemudian mengering, kemudian dikumpulkan, diolah, dipanggang ya, kemudian dibakar gitu. Kemudian melihat bahwa ini sesuatu yang bisa menguatkan, menyegarkan secara fisik yang diberikan kepada mereka. Nah, ini mana ini juga diibaratkan sebagai makan rohani. Sama seperti Kristus adalah roti hidup yang kita butuhkan sehari-hari bagi memuaskan kebutuhan rohani kita secara kekal. Mungkinkah mana ini adalah makanan para malaikat? Jadi orang bilang ini jangan-jangan makanan malaikat begitu ya. Kalau kita baca di Mazmur 78 ayat 24, ya menurunkan kepada mereka hujan mana untuk dimakan dan memberi mereka gandum dari langit. Ya, manusia makan dari roti para malaikat yang mengirimkan makanan yang berlimpah kepada mereka. Namun para pengeluh tidak senang dengan hal itu. Jadi orang yang bersungut-sungut itu ya, orang-orang yang bersungut, orang-orang yang nggak pernah puas begitu, nggak suka. Padahal sudah diberikan makan itu dari sorga. Dibilang roti malaikat begitu ya. Harusnya bersyukur, tapi ya tetap aja namanya manusia selalu kurang dan tidak pernah puas. Apakah malaikat di surga itu makan seperti yang kita lakukan juga di bumi? Kelihatannya begitu ya kalau lihat sini ya. Tapi kita kan tidak diberitahu semua tentang hal itu ya. Apakah di surga orang makan? Tetapi kan kita nggak tahu. Jadi bagaimana mereka di surga? Ya kita hanya melihat apa yang dituliskan di dalam Alkitab. Dan kita perhatikan pada bab yang ke-15 dikatakan, Musa melemparkan sebatang kayu di dalam air pahit itu. Dan air itu menjadi manis. Atau setidaknya bisa diminum. Nah, tahukah kita kayu jenis apa yang digunakan untuk membuat kayu itu? Oh nggak tahu ya. Mungkin kayunya sama ya dengan kayu salib Kristus ya. Yang di dalamnya ada kuasa yang bekerja dengan luar biasa. Tapi kita nggak bisa membuktikan. Jadi pelajaran yang kita lihat di sini bagaimana iman kita kepada Kristus membuat hidup kita yang pahit menjadi manis luar biasa. Dan berikutnya kita melihat Miriam muncul setelah orang-orang melarikan diri melalui Laut Merah. Penuh sukacita dan memainkan rebana, bahkan menari. Hal ini mungkin mengejutkan beberapa jemaat kita saat ini. Ini kan kadang-kadang orang berbicara, kok bisa ya mereka menari? Ini kemudian dikaitkan dengan pujian. Nah, Daud juga menari ya di hadapan Tuhan ketika ia membawa tabut perjanjian ke Yerusalem. Tarian, kemudian ada musik,
itu merupakan ekspresi yang bersifat seni. Dan saya rasa ya Tuhan tahu perbedaan antara menari sebagai bentuk seni dan hal-hal yang mungkin mohon maaf disebut cabul yang membangkitkan nafsu. Tuhan tahu itu. Tapi kita tahu untuk apa kita menari dan untuk apa kita membuat musik. Kalau semuanya itu kita gunakan untuk sesuatu yang memuliakan Tuhan, kenapa tidak? Tetapi kalau semuanya untuk hal-hal yang hanya memenuhi nafsu kita, ya itu yang mungkin dilarang oleh Tuhan. Baiklah Pak Yones, bagaimana kalau kita pada akhirnya harus menyimpulkan pada kedua bab ini? Saudara, hari ini kita sudah belajar dari Keluaran pasal 15 dan 16. Apakah itu yang disebut dengan pujian dan keluhan? Bagi kita mudah untuk memuji Tuhan ketika semuanya berjalan dengan baik. Namun, jauh lebih sulit untuk terus memuji Tuhan ketika kesulitan muncul. Dan itulah pelajaran yang perlu kita pelajari dari bangsa Ibrani. Tuhan sengaja menempatkan mereka dalam situasi di mana mereka harus bertanggung jawab kepadanya untuk setiap tegukan air dan setiap gigitan makanan. Dan Tuhan menunjukkan ketidaksenangannya ketika orang-orang mulai meragukan berkat Tuhan, mulai mengeluh kepadanya. Ketika kita mampu mempercayainya di saat-saat yang sulit, kita sedang menuju kepada yang disebut dengan kedewasaan rohani. Tuhan senang ketika kita bersedia mempercayainya dan kita akan mendapatinya bahwa Tuhan itu dapat dipercaya. Baiklah, terima kasih banyak Pak Yones. Semoga kita akan bertemu lagi di lain waktu pada saat kita melanjutkan kitab Keluaran. Saudara pendengar, karena waktu yang tidak memungkinkan, kita akhiri program Jalan 66 kali ini. Kami menantikan Anda untuk tetap mengikuti pelajaran berikut dalam lanjutan pembelajaran Alkitab yang memberikan pelajaran menyeluruh tentang firman Tuhan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau berespon terhadap topik berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. 081 333 777 386. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.